Halo teman-teman, yuk kita sekarang mulai lagi membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsinyur J.O.H. Patnasaputra PR. Kali ini kita akan membaca hal latihan-latihan biarawan yang baik. 1. Kehidupan seorang biarawan yang baik harus dihiasi dengan segala macam kebajikan, agar keadaan batin mereka sesuai dengan apa yang kelihatan dari luar. Dan sudahlah sewajarnya bahwa keadaan batin kita harus lebih baik daripada yang kelihatan di luar, karena yang memandang kita ialah Tuhan, yang harus kita hormati lebih daripada segala-galanya dimanapun kita berada. Dan dalam pandangannya kita hendaknya murni bagaikan malaikat. Hendaklah kita tiap hari membarui niat kita dan tidak henti-henti mendorong diri kita untuk menjadi rajin, seolah-olah kita baru saja memasuki hidup yang suci itu. Maka baiklah kita berdoa. Tuhan Allahku, tolonglah aku, agar supaya aku senantiasa mempunyai niat yang baik dan dapat mengabdi di Kau dengan sebaik-baiknya pula. Dan berilah agar hari ini juga dapatlah aku mulai dengan baik, sebab apa yang kini telah kukerjakan sesungguhnya bukanlah apa-apa. 2. Kemajuan kita tergantung daripada niat kita, dan mereka yang ingin maju dengan baik memerlukan kerajinan yang tidak sedikit pula. Jikalau orang yang mempunyai niat yang kuat kerap kali masih juga menjalankan kesalahan-kesalahan, apalagi orang yang hanya jarang saja mempunyai niat yang baik. Niat manakala kerap kali lemah pula. Sebab seringkali kita membatalkan niat kita, dan kelalaian sekalipun kecil dalam latihan-latihan jarang tidak akan menimbulkan kerugian. Orang-orang yang takwa lebih menyandarkan niatnya atas rahmat Allah daripada atas kebijaksanaannya sendiri. Dalam segala perbuatannya mereka menaruh kepercayaan serta pengharapannya kepada Tuhan Allah. Sebab manusia itu merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan, dan manusia tiadalah menentukan jalannya sendiri. 3. Bila mana kita kadang-kadang meninggalkan latihan demi Tuhan atau untuk membantu sesama manusia, maka nantinya ini masih mudah dikejar kembali. Tetapi bila kita mengabaikan sesuatu karena rasa segan atau karena tak peduli, maka besarlah kesalahan kita dan kita akan menderita kerugian. Maka hendaklah kita senantiasa mengerahkan segenap tenaga kita, tetapi sekalipun demikian, kita akan masih juga melakukan banyak kesalahan. Hendaknya kita senantiasa berniat untuk berbuat sesuatu yang tertentu, lebih-lebih memperhatikan hal-hal yang merupakan rintangan bagi kita. Hendaklah kita menyelidiki dan mengatur perbuatan kita, baik yang lahir maupun yang batin, karena kedua-duanya berguna bagi kemajuan kita. 4. Bila kita tidak dapat senantiasa bertegur, hendaklah setidaknya kadang-kadang melakukannya, dan sekurang-kurangnya sekali sehari, yaitu pada waktu pagi maupun pada malam hari. Hendaklah kita pada pagi hari membangun niat dan pada malam hari menyelidiki bagaimana kelakuan kita pada hari yang telah lampau, baik yang mengenai perkataan, pekerjaan maupun pikiran. Sebab ada kemungkinan kita dalam hal itu telah berbuat salah terhadap Tuhan dan sama manusia. Baiklah kita mempersenjatai diri kita bagaikan orang lelaki terhadap maksud-maksud setan yang jahat,
Hendaklah kita mengendalikan serakah kita, agar kita dapat lebih mudah mengendalikan hawa nafsu kita yang cenderung pada kenikmatan daging. Janganlah kita hampa sama sekali, melainkan hendaklah senantiasa ada yang kita kerjakan, misalnya membaca, menulis, berdoa atau berenung, ataupun berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Latihan-latihan yang bersangkut paut dengan pergerakan badan hendaknya dilakukan secara sederhana, dan janganlah dalam hal itu tiap-tiap orang dipandang sama kekuatannya. 5. Segala sesuatu yang tidak bersifat umum hendaknya jangan dilakukan di muka umum, karena latihan yang istimewa lebih baik dijalankan sendirian secara perseorangan. Tiadalah baik jika kita malas dalam latihan bersama, tetapi rajin dalam latihan perseorangan. Barulah kita boleh mengundurkan diri dalam kesunyian yang memberi kepuasan kepada takwa kita, apabila kita selesai menjalankan dengan teliti dan sempurna kewajiban yang telah diletakkan atas bahu kita masing-masing, dan bila masih ada waktu yang terluang pada kita. Bukan tiap latihan adalah sesuai dengan keadaan kita. Yang satu lebih sesuai daripada yang lain. Baiklah juga bila diadakan pergantian pelatihan sesuai dengan keadaan waktu. Karena latihan yang satu adalah baik bagi hari pesta, sedangkan yang lain lebih baik untuk hari biasa. Pada saat kita digoda, kita memerlukan latihan yang lain daripada dalam saat damai dan tenang. Kita dalam waktu kesusahan ingin memikirkan hal lain daripada bila kita sedang bergembira dalam Tuhan. 6. Pada hari-hari besar yang terutama, hendaklah kita memperbaharui semangat kita untuk bekerja dengan rajin, dan hendaklah lebih banyak minta bantuan dari orang-orang kudus. Dari pesta ke pesta, hendaklah kita memikirkan seakan-akan kita akan meninggalkan dunia ini untuk merayakan hari pesta yang kekal. Oleh karena itu, bila kita menghadapi hari-hari yang suci itu, hendaklah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, serta memberi teladan yang baik dalam pergaulan kita. Lagi pula dengan teliti menjalankan peraturan-peraturan, seakan-akan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menerima hadiah dari Allah untuk pekerjaan kita. 7. Dan jika waktu itu belum juga datang, hendaklah kita anggap sebagai tanda bahwa kita belum selesai dalam persiapan kita, dan bahwa kita belum patut memperoleh kemuliaan yang akan diberikan kepada kita pada saat yang telah ditentukan. Dan hendaknya kita lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bahagia hamba yang terdapat tidak tidur waktu tuannya datang. Demikianlah kata Lukas, penulis Injil. Sungguh, kataku kepadamu, ia akan ditetapkan untuk mengurus segala miliknya. Demikian bacaan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal cinta akan kesepian dan ketenangan. Terima kasih sudah bersamai membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus. Terima kasih semuanya.